Perkenalkan, nama saya Trivena Francisca Hutajulu dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, semakin tinggi suatu tempat, kadar oksigen semakin berkurang. Menurut pendapat Anda, adakah perubahan mekanisme pernapasan yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut? Jawabannya, ketinggian suatu tempat juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan terjadi penurunan tekanan, sehingga menyebabkan kadar oksigen dalam udara semakin sedikit seiring bertambahnya ketinggian. Frekuensi pernapasan akan meningkat karena merupakan bentuk adaptasi tubuh untuk mencukupi kebutuhan oksigen di dalam tubuh. Kadar hemoglobin dalam darah akan meningkat untuk membawa lebih banyak oksigen ke dalam setiap sel darah merah. Dan pengangkutan oksigen lebih efektif ke dalam tubuh mereka. Ukuran paru-paru akan lebih besar untuk menghirup lebih banyak udara. Dengan demikian, perubahan mekanisme pernapasan yang terjadi adalah frekuensi pernapasan akan meningkat, meningkatnya kadar hemoglobin dalam darah, dan meningkatnya ukuran paru-paru. Soal kedua, tuliskan 3 contoh dan jelaskan gangguan pada sistem ekskresi manusia. Jawabannya yang pertama, batu ginjal adalah gumpalan keras yang terbuat dari kalsium oksalat dan bisa ditemui di sepanjang saluran kemih. Penderita batu ginjal akan merasakan sakit di area punggung atau pinggang, bahkan melihat bercak darah pada urin. Yang kedua, GERD, gastroesophageal reflux disease, termasuk penyakit pada sistem ekskresi karena terkait dengan masalah lambung. GERD ditandai dengan asam lambung yang naik ke esofagus atau kerongkongan sehingga menyebabkan rasa terbakar di dada. Yang ketiga, diabetes insipidus. Kelainan ini terjadi akibat penderita tidak mampu memproduksi hormon ADH, antidiuretik hormon, yaitu hormon yang mengendalikan produksi urin. Ketiadaan hormon ADH menyebabkan penderita selalu ingin kencing, hampir sebanyak 20 kali sehari. Akibatnya penderita selalu merasa haus. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan tumbuhan, baik yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan, kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintesis yang bukan narkotika yang berkhasiat proaktif dengan pengaruh yang selektif dalam susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan khas dalam aktivitas mental serta perilaku. Yang ketiga, zat atau bahan adiktif adalah zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika atau psikotropika yang mempunyai pengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan ketergantungan. Soal keempat, jelaskan mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan yang terjadi secara alamiah dan berulang pada sistem reproduksi perempuan, khususnya indung telur dan rahim yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Fase pertama, menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim dan sel telur meluruh menjadi darah menstruasi. Fase kedua, praovulasi dan ovulasi. Pada praovulasi, lapisan dinding rahim mulai menebal. Pada fase ovulasi, folikel yang dominan akan pecah dan mengeluarkan sel telur, kemudian bergerak menuju rahim melalui tuba falopi. Fase ketiga, pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim semakin menebal dan jika tidak terjadi pembuahan, maka akan muncul gejala menstruasi. Soal kelima,
Jelaskan apa yang dimaksud dengan vaksinasi, tuliskan contohnya. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui suntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Contoh dari vaksin adalah vaksin polio atau sabin, vaksin TBC, vaksin varicella, vaksin rabies, vaksin influenza, vaksin tetanus, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau jawaban yang salah. Terima kasih.